Ya suratnya Bang. Terlintas dalam pikiran aja namanya itu. Nah, dalam ketika dikatakan Yesus ini banyak kekeliruan terjadi. Karena memang lagi-lagi kembali agar Yesus itu Tuhan itu ditetapkan. Tadi saya membawa Ibrani 5 nomor 7, terus di mana juga dikatakan Ibrani 13 ayat 8, Yesus mulai dari datang sampai dia datang kembali, dia tetap sama, tidak ada yang berubah. Lalu dikatakan lagi di situ di mana setiap hidupnya Yesus tidak pernah dia berubah memanggil ya Abah, ya Abah, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Tetapi pada saat dia disalibkan, dia ternyata berubah memanggil dengan cara apa? Dengan kata Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia katanya mengikuti nubuatan Mazmur. Nah, entah ini juga cerita bagaimana kesinambungannya saya juga tidak mengerti. Jadi banyak ciri-ciri yang harusnya kita pahami di sini bagaimana kita melihat, mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus diutus hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Yesus mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan padamu, apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Yesus mengatakan walaupun kesaksian itu benar tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Agar apa? Agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman yang disampaikan Yesus semua datangnya dari langit. Maka dari itu Yesus mengatakan apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Sekarang yang Bro Admin jelaskan di sini bagaimana semua dari dunia, yang Bro Admin jelaskan keluarnya dari Salemba yaitu LAI. LAI menjelaskan seperti apa modal koma anak orang dituhankan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, Tuhan, koma, di kota Daud, koma. Tetapi di teks original mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada koma di situ. Itulah yang dikatakan Yesus. Sejatinya Yesus selalu. Itulah yang Yesus, saya mau tahu. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan bahwa apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Kita mempertanyakan seperti apa Paulus sebenarnya. Apa tujuannya Paulus? Begitu dia menghabisi semua murid-murid Yesus, maka dia tiba-tiba menjadi orang yang langsung dipercaya. Yaitu orang yang membawa agama. Dia dengan modal bertobat. Tetapi bayangkan, saya berbicara seperti ini karena saya berbicara dengan Bro Admin ya. Bro Admin, Nabi Muhammad SAW mulai dari kecilnya sampai dia sehari sebelum diturunkan yang namanya wahyu kepadanya, kepada beliau. Semua orang yang bertemu dengan dia tidak terkecuali semua orang itu mencintainya. Tidak terkecuali. Tidak ada yang tidak mencintai beliau pada saat itu. Beda dengan orang-orang Yahudi yang sudah mengetahui. Orang-orang Yahudi itu memang dikatakan mereka adalah bangsa pilihan. Mereka tahu bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW akan lahir, Mesias itu akan lahir bukan lagi di tanah mereka, tetapi lahirnya di mana? Di tanah bangsa Arab. Dan pada saat perkelahiran Rasulullah di bukit-bukit sana mereka berkemah menunggu, dan mereka membuat yang namanya pencarian, semua bayi dicari, tanda-tanda itu karena apa? Mau dihilangkan pada saat dari bayi, tetapi mereka gagal. Dia gagal dengan cara apa? Qadarullah dengan paman Rasulullah SAW yang menghalangi usaha mereka. Sampai Rasulullah beranjak dewasa. Sampai Rasulullah mendatangkan yang namanya apa? Mendatangkan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerima wahyu itu, lalu dia sebarkan. Disitulah dia mulai dibenci. Orang yang jujur, orang yang ummi, orang yang al-amin. Mulai dari kecil sampai dia besar masih ada yang membencinya pada saat dia membawakan kebenaran. Tetapi logika rasionalnya, ketika logika rasionalnya ada manusia yang membantai, yang membunuh semua murid-murid Yesus. Tetapi dengan modal mengatakan bahwa dia bertobat, lalu dia menyampaikan kebenaran, bla 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 bla. Tetapi ingat, lagi-lagi kata kuncinya, apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Apa yang diberikan Paulus pada saat di dalam penjara, dia menuliskan kitab Roma, lalu mengatakan itu adalah surat untuk bangsa Roma yang mengikuti
yang mengikuti ajaran Yesus. Dia menuliskan surat dengan cara apa? Surat Roma 1 ayat 1 bla 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 bla, ayat 2 bla bla bla, ayat 3 bla bla bla. Siapa manusia ini menuliskan surat dengan mengatakan ada ayat-ayatnya? Apakah ini sesuatu yang keliru? Kenapa bisa menuliskan surat dengan memakai ayat-ayat? Dengan mengatakan, Bang. Nggak ada kan? Dengan mengatakan Nggak apa? ada ayat-ayat. Di kitab Roma itu ada ayat-ayatnya. Di kitab Roma itu ayat-ayatnya. Siapa yang menuliskan kitab Roma? Nah, lalu dia katakan apa? Dengan caranya yang begitu unik mengatakan hal itu dengan gamblang. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi? Dia mengatakan Itu sarkas itu. Nah, sekarang dikatakan sarkas. Kalau saya kembali kepada ayat 2 Korintus 12 nomor 2 Korintus 12 Bukan itu ayat Paulus dalam menyampaikan pesan-pesannya itu kan banyak variasi. banyak variasi. Oke, nggak apa-apa. Kan kita lagi membahas dia. Saya ada di kontranya Paulus, Anda ada di pembelanya Paulus. Nah, di sini dikatakan, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Karena ingin mengubah ayat ini agar maknanya berbeda, maka ditambahkan kamu katakan. Uniknya, ternyata pada saat di teks originalnya dicari tahu, kamu katakan ini teks originalnya tidak ada. Artinya banyak sesuatu yang diusahakan untuk dicari. Bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu. Agar apa? Lagi-lagi. Siapa Paulus ini? Apa legalisirnya dari Yesus? Dia mengatakan bahwa dia mendengar tetapi tidak melihat. Dia juga yang mengatakan dia melihat tapi tidak mendengar. Yang mana yang betul? Yesus datang dengan cara yang baik. Yesus datang mengajarkan ajaran yang benar. Yesus mengatakan masih banyak yang ingin kukatakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan datang kepada kalian. Dia yang akan mengajarkan ajaran yang datang daripadaku, dan dia akan memuliakanku. Siapa itu? Di mana Paulus mengajarkan ajaran Yesus? Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menedakan hukum Torah, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi Paulus mengatakan apa? Tergantungnya anak manusia di tiang salib, maka gugurlah seluruh hukum Torah. Kontradiksi. Yesus mengatakan dia tidak sama sekali tidak pernah mengatakan untuk itu. Siapakah roh penghibur? Siapa roh penghibur itu? Lalu juga ada dikatakan bahwa aku akan meminta seseorang yang akan menolong, yang akan banyak sekali ayat. Coba Bang. Silakan. Bang, soal memuliakan ya. Kita coba diskusi soal memuliakan. Dikatakan Paulus tidak memuliakan. Oke. Ya. Sementara banyak sekali yang bisa kita baca bahwa Paulus dengan tegas dalam suratnya menulis tentang bahwa dia memuliakan Yesus. Misalnya dikatakan Kristus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya di dalam Roma 9 ayat 5. Secara eksplisit Paulus menulis demikian. Ya kita maksudnya kita buktikan siapa sih sebenarnya yang memuliakan Yesus. Yes. Ayo. Ya. Apakah Paulus dikatakan tidak memuliakan dibanding misalnya orang lain? Dalam suratnya Paulus sendiri mengatakan demikian. Kristus adalah Tuhan yang harus dipuji selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Terus di Roma lagi, kita karena tadi bahasnya Roma ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Kyrios, Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam ayat yang lain juga masih ada lagi. Misalnya,
Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hmm. Ini bentuk-bentuk memuliakan Yesus banyak sekali. Jadi kalau dikatakan Paulus tidak memuliakan ya keliru. Oke. Ketika Paulus memuliakan Yesus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan, apakah itu sungguh-sungguh sudah memuliakan? Pertama, kita harus tahu dulu. Contoh seperti ini. Bang Bro Admin, mati itu sesuatu hal yang hina atau memang pantas? Maksudnya mati kok? Kenapa mati dikatakan hina? Nah, kenapa mati dikatakan hina? Pertanyaan saya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gini, kematian itu bukan sesuatu yang hina. Betul, betul. Mungkin caranya menuju ke sana. Kadang-kadang orang bisa menganggap sesuatu caranya ke sana itu hina dan mulia. Misalnya nih, menurut orang zaman sekarang, orang yang misalnya wafat waktu dia sedang berdoa, dianggap sesuatu cara yang mulia. Ada lagi orang yang dihina, disiksa, dianggap caranya menuju kematiannya itu cara yang hina, bukan cara yang mulia. Kalau yang wafatnya sedang berdoa mungkin dianggap cara yang mulia. Bukan. Mau wafat, mau mati, pertanyaan saya, ketika dikatakan kematian atau wafat itu, kematian itu sesuatu yang hina atau sesuatu yang memang wajar kepada manusia? Ya itu bukan ukuran untuk hina ya. Nggak ada ukuran, nggak ada. Nah pertanyaannya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus ya, kalau orang Kristen, karena saya Kristen, saya percaya dia Tuhan. Ya, berarti yang mati itu Tuhan. Betul. Nah, karena memang kalau Bang Bro Admin itu memang ya mau nggak mau, karena memang Yesus itu Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu di situ dikatakan Tuhan mati, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Justru memuliakan, karena apa? Ceritanya itu sesuai dengan apa yang dialami. Tidak kemudian dibuat seperti film-film misalnya ya. Pahlawan jadi tidak seperti film-film, memang sesuai dengan ceritanya. Maka itulah Paulus menghancurkan esensi atau sifat Tuhan yang maha hidup. Tidak mungkin Tuhan tidak maha hidup. Sudah pasti Tuhan maha hidup. Apa buktinya kalau Tuhan maha hidup? Tuhan maha hidup tidak akan pernah mungkin mati. Karena apa? Kalau Tuhan pernah mati, apa yang terjadi di muka bumi ini? Yang menjaga alam semesta ini adalah Tuhan. Oke, berarti berbeda. Tuhan. Berarti pemikiran Bang Rosid dengan Paulus berbeda. Apa yang dikatakan Paulus, yang disebut tadi Bang Rosid, kalau Tuhan itu maha kuasa, dalam versinya Yesus, dia bisa mengalahkan maut dengan cara bangkit. Tetapi dengan menggugurkan kemahahidupannya. Loh, justru karena dia maha hidup, makanya maut saja bisa dikalahkan. Nah, berarti di sini karena bukan dia hanya maha mati, hidup, maka maut saja bisa dikalahkan, begitu loh. Pada saat hidup ini dikatakan sampai ke maha hidup. Di mana Tuhan ini sudah direndahkan dengan apa? Dengan Betul. Tuhan mati. Jadi maha hidupnya luntur alias gugur. Kedua, di sini Tuhan dibatasi. Maha hidup luntur itu maksudnya gimana? Kalau Tuhan merendahkan, betul di dalam kekristenan Yesus sebagai Tuhan merendahkan diri. Merendahkan diri. Akan melayani. Saya mau masuk ke situ. Melayani. Saya masuk ke situ. Akan masuk ke semua ke situ. Di mana ada Tuhan yang maha tinggi merendahkan diri. Di mana ada Tuhan yang maha perkasa Di mana ada Tuhan yang maha perkasa mengosongkan diri. Di mana ada Tuhan yang betul-betul tidak mampu membuat suatu cara agar menyelamatkan manusia itu lebih elegan daripada Yesus adalah manusia yang paling hina di antara yang paling hina di muka bumi ini. Sebelum dia disalibkan, dia dilakukan yang namanya apa? Diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak. Dia adalah manusia yang paling hina di muka bumi ini. Tetapi Betul. Dia dikatakan Tuhan. Sebentar. Kalau dikatakan manusia paling hina sebenarnya tidak. Yesus bukan manusia. Sekalipun Yesus dihina, tidak mengurangi kemuliaannya. Contoh ya, Bang Rashid misalnya siapa deh tokoh yang paling ditinggikan?
Nabi Muhammad misalnya, sekalipun orang menghina Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, menolak Nabi Muhammad, bahkan menyiksa Nabi Muhammad, tidak mengurangi kemuliaannya Nabi Muhammad. Betul nggak? Alhamdulillah Rasulullah tidak pernah merasakan itu. Iya, Karena makanya dia sekalipun ada orang seperti itu, tidak mengurangi, sekalipun ada orang menghina, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Nabi Muhammad sendiri. Benar? Oke, betul. Iya, sama. Dalam hal ini ketika Yesus dan atau pada waktu itu, Nabi Muhammad manusia bukan? loh, kalau bicara pengakuan ya saya mengakui Nabi Muhammad manusia, Yesus Tuhan. Itu sudah beda lagi itu. Nah, yang kita bicarakan tentang kenapa orang kerjaan Paulus. Inilah inti kerjaan Paulus. Inilah inti kerjaan Paulus. Ya. Inilah inti kerjaan Paulus, di mana Paulus membuat atau menggiring hatinya Bro Admin untuk menutup akal pikiran, mengatakan apa? Mengatakan tidak dikatakan. Ya memang sebagai manusia, ketika manusia yang memang mulia ini, ketika terjadi sesuatu kepadanya, memang tidak akan pernah mengurangi yang namanya kehinaan itu. Masalahnya ini Tuhan, kalau yang diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, kalau memang dia dianggap sebagai manusia saja, ya itu tidak masalah. Masalahnya ini Tuhan. Siapa yang menghinakan Tuhan ini? Siapa yang membuat manusia merendahkan esensi Tuhan, menggugurkan, lalu dibatasi? Tuhan ini dibatasi sebenarnya. Bukan kami yang membatasi Tuhan Islam, tetapi ada satu oknum yang membatasi Tuhan, yaitu apa? Tuhan tidak sanggup menyelamatkan manusia dengan cara yang elegan, dengan cara mengutus utusannya, dengan cara membawa pengajarannya. Lalu ketika utusannya mau dihinakan, dia angkat utusannya, lalu dia bawa utusan baru. Tetapi kami mengenal di dalam Islam begitu elegan cara Tuhan. Begitu elegan cara Tuhan. Dia menunjukkan kekuasaannya bagaimana pada saat itu orang-orang Yahudi ingin menghinakan Tuhan atau ingin menghinakan Yesus. Karena menurut mereka tidak cocok dengan Yesus. Yesus melakukan hal-hal di luar pemahaman mereka. Maka dari itu Yesus difitnah sehingga apa? Dia disalibkan. Tetapi di dalam Al-Quran mengatakan mereka sudah menyangka bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. Tetapi apa? Karena sebaik-baiknya tipu daya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata mereka adalah orang-orang yang ditipu. Makanya pada saat orang-orang Yahudi melihat yang namanya orang Kristen, mereka apa yang dilakukan? Pui. Sebentar. Maksudnya yang ditipu orang Kristen. Kalian itu korban. Sebentar, makanya saya jelaskan tadi. Ya. Orang-orang Yahudi merasa sudah berhasil menyalibkan yang namanya Mesias yang mereka tidak setujui. Yaitu siapa? Mereka merasa bahwa Isa atau Yesus pada saat itu menghina Tuhan. Karena dia mengaku dia adalah anak Tuhan. Dengan cara itulah mereka membuat akal-akalan bagaimana caranya Yesus itu disalibkan. Dengan cara Dengan cara itu yang mereka lakukan sampai selesai penyaliban, mereka bangga. Mereka bangga. Karena apa? Karena sudah menyalibkan manusia yang pernah menghinakan Tuhan. Padahal Yesus datang untuk mengajarkan ajaran kebaikan dari Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi menolaknya. Dan mereka bangga akan hal itu. Tetapi yang lebih menyedihkannya apa? Ada manusia malah menganggap yang disalibkan itu Tuhan. Maka mereka mengatakan, apaan sih ini orang? Orang ini disalibkan kok terkutuk, kok dihina kok. Malah lu Tuhanin. Itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Pui. Ketika melihat orang Kristen lewat di depannya. Karena melakukan sesuatu yang tidak. Nah, Bang Rosid, sebaik-baiknya tipu daya. Saya selesaikan dulu. Sebaik-baiknya tipu daya adalah tipu daya yang sang pencipta alam semesta itu lakukan. Makanya dibilang menyerupai. Di dalam kitab kalian sudah diberikan kisi-kisinya. Sudah diberikan kisi-kisinya. Tetapi lagi-lagi kalian adalah korban mohon maaf. Kalian adalah korban penyelewengan itu. Sehingga kalian memahami bahwa yang disalibkan itu Tuhan. Karena kasihnya, karena ininya, karena itunya, bla 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 bla. Logisnya. Apakah Tuhan membuat konsep penyelamatan? Ada yang dikorbankan, ada yang diuntungkan, dan ada yang menjadi korban juga.
Karya keselamatan itu datangnya dari siapa? Tidak setitik debu pun, tidak sehelai debu pun bergerak di muka bumi ini atas di luar kehendak Sang Pencipta alam semesta. Ada yang menghinakan, ada yang menipu atau menjadi pengkhianat, lalu ada yang melindungi, ada yang ketakutan, ada yang berani menangkapnya. Lalu terjadilah penyaliban itu. Kalian orang-orang yang diselamatkan, tetapi orang-orang yang memfitnah Tuhan, orang-orang yang memfitnah Yesus, apakah mereka diselamatkan? Tuhanmu rasis. Rasis kalau kayak begini. Karena apa? Karena mereka mengorbankan tentara Romawi. Dan sedangkan tentara Romawi hanya diperalat oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya, kita fokusnya kemana ini Bang Rosid? Kita fokus ke satu coba. Kita mau bahas ke arah yang mana dulu? Arahnya Tentang kasih karunia, tentang peristiwa penyaliban, tentang orang Kristen yang katanya ditipu, atau yang mana? Ya, kalian adalah korban. Arahnya. Kalian adalah korban tipu daya. Ya enggak toh, kita bukan korban tipu daya. Kita enggak merasa bahwa peristiwa Yesus itu adalah sebuah tipuan atau sebuah cerita bohong. Orang Kristen itu justru percaya bahwa ini adalah realita yang terjadi. Oke. Siapa yang membuat semua ini, penyaliban itu berjalan sukses? Yang diawali oleh siapa? Diawali oleh siapa penyaliban ini bisa sampai selesai? Penyaliban bisa sampai selesai. Maksudnya gimana? Cerita penyalibannya? Ada peristiwa penyaliban itu sampai sehingga sukses disalib itu oleh karena siapa? Siapa Oh itu karena ya pertama siapa? Itu karena kebencian atau ketakutan imam-imam ya, Farisi dan imam-imam besar. Imam-imam itu orang-orang apa? Orang Farisi toh. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ya orang Yahudi juga. Dia kan di sana dianggap sebagai pemuka agamanya di sana. Oke. Lah mereka khawatir dengan kedatangan Yesus karena apa? Begitu Yesus muncul sudah waktunya untuk usia untuk mengajar ya. Ketika dia mengajar banyak orang yang mengikuti Yesus dan imam-imam atau pengajar-pengajar yang sudah ada di situ mereka ketakutan karena banyak orang yang follower ke Yesus. Oke. Berarti salah satu cara untuk berterima kasih kepada tentang penebusan dosa ini adalah bukan, kenapa kemudian ke penebusan dosa? Cerita yang pertama itu adalah tentang Yesus yang ditolak. Karena pengajarannya diterima orang Yahudi, ada yang mengikuti, tapi para pengajar-pengajar menolak. Karena ajarannya bertentangan, misalnya tentang hari Sabat saja. Betul. Bahwa yang harus menjadi Tuhan atas hari Sabat ya manusia. Bukan hari Sabatnya yang jadi Tuhan untuk manusia. Itu kan berbeda, ditentang. Kemudian manusia bisa menghapus dosa. Bahkan kalau mereka Farisi, mereka berkata ya hanya Tuhan saja yang bisa menghapus dosa atau mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, mengampuni dosa. Tapi Yesus malah mengampuni dosa. Paulus orang mana Paulus? Kita lagi bahas Yesusnya, belum sampai ke Paulusnya. Belum sampai Paulus. Sebentar. Terus. Waduh, sampai didistrak. Enggak, karena pasti ada sangkut pautnya, enggak nyampe logikanya. Apa? Ya, Paulus itu cerita kemudian, kita masih di Yesusnya dulu. Lanjut Bro Admin. Tinus agamanya apa ya Tinus ya? Islam saya. Oh iya. Oh, Bang Tinus Islam loh, ya oke. Itu dari timur ya kayaknya. Ya lanjut nih. Ini, ya silakan. Sampai kemana tadi ya? Kalau lanjut lagi Bang Rosid biar aku ingat. Kan pembahasannya di sini di mana korban-korban dari penipuan itu dari penyesatan ini atau dari kekeliruan ini di mana Paulus yang membawa semua ini. Intian dari saya bilang saya memberi compare tentang seorang rasul. Rasul yang dari kecil diperlihatkan kemuliaannya sampai dia sebelum didatangkan yang namanya wahyu, yang bertemu dengan dia tidak terkecuali pasti orang itu mencintainya. Karena apa? Karena memang mukjizat yang diberikan kepadanya itu sungguh sangat luar biasa.
Tunggu. Tetapi Ini uniknya, jenengan lagi bicara tentang siapa nih? Nabi Muhammad dulu. Oh, Uniknya, jadi aku salah tangkap. ketika kebenaran itu disampaikan, masih aja ada orang yang membenci. Nah, tetapi ada yang lebih unik. Manusia ini tidak dikenal asal usulnya dari mana, ayah ibunya tidak ketahuan dari manakah dia datangnya. Tiba-tiba dia mengaku rasul. 11 kali dia mengaku rasul di dalam Bible. Dia mengatakan dirinya adalah utusan, tetapi ironisnya dia menjelaskan juga. Dan dia ketahuan bahwa apa? Dia telah membunuh semua murid-murid Yesus. Sudahlah membunuh murid-murid Yesus dengan modal apa? Dengan katanya modal bertobat. Apakah di sini tidak ada kecurigaan? Dia membunuh murid-murid Yesus agar dia bebas mengajarkan ajaran-ajaran yang sesuai yang apa yang dia mau. Yang murid-murid siapa yang dibunuh? Paulus tidak membunuh semua murid-murid kok. Dia mengejar pengikut-pengikut Yesus, betul. Hah? Sebentar. Bang Rashid di live Superboy. Nah, kalau Anda Islam silahkan kasih tahu di sana itu fake. Nah, terus lanjut. Ya, kita fokus ke Paulusnya nih berarti ya. Tadi kan tentang Yesusnya sudah nih. Tentang Paulusnya dan orang Kristen saya termasuk, kenapa saya percaya? Ya karena ceritanya sesuai dengan apa yang dikatakan atau satu pandangan ya, sinoptik dengan cerita sebelumnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan pengakuan sebelumnya yang ditulis. Jadi nggak ada cerita orang Kristen menolak Paulus. Justru karena Paulus ini memberi penegasan dan pemahaman yang menyeluruh tentang Yesus. Dan banyak juga hal-hal yang dipakai ya, surat-suratnya yang dipakai untuk pengajaran juga. Karena memang ya sesuai. Justru yang jadi pertanyaan, bagaimana Bang Rosid percaya tuduhan bahwa cerita Alkitab ini palsu? Simpel sekali. Ada yang memberi kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksian itu benar. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian apa? Dia tidak mengatakan aku tidak memerlukan kesaksian Yohanes, tetapi dia mengatakan aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya ucapan itulah yang saya katakan, kalau mau dibedakan antara Injil dengan Bible, itu bisa dibedakan dari perkataan Yesus. Oke, Yesus bukan bagian itu. Hah? Jadi bagian ini. Di dalam keseluruhan cerita Yesus, puncaknya adalah tentang penebusan dan penyaliban. Puncaknya adalah penebusan dan penyaliban. Tetapi dikatakan oleh Bang Rosid bahwa bukanlah sosok Yesus yang ada di dalam cerita itu. Yang disalibkanlah, disalibkan itu bukan sosok Yesus yang iya, asli. dalam cerita akan puncaknya kan ceritanya kan tentang penyaliban dan penebusan. Ya. Ya, Tetapi cerita itu memang ada. Lalu cerita ini dikembangkan oleh seseorang yang namanya Paulus, sehingga yang disalibkan ini malah dituhankan. Gitu loh. Cerita itu memang ada. Sebelumnya memang ada. Lalu dikembangkan oleh seorang manusia yang namanya Paulus, sehingga orang yang disalibkan ini malah dituhankan. Makanya saya bilang kalian adalah korban dari bagaimana kalian mempelajari tentang sesuatu yang sebenarnya sudah diselewengkan. Oke, berarti Bang Rosid hanya menolak pandangan tentang Yesus yang ilahi, bukan menolak cerita penyaliban bahwa benar-benar ada orang yang mengalami penolakan penyaliban. Wong Al-Quran kok yang mengatakan. Mereka dengan bangga mengatakan bahwa mereka telah menyalibkan Isa ibnu Maryam. Tetapi nyatanya apa? Karena Allah sang maha kuasa di muka bumi ini, dialah penyesat sebaik-baiknya penyesat. Penyesat bagi orang siapa? Bagi orang-orang yang mempercayai. Tidak mau. Yang Bang Rosid tolak itu persepsi
tentang Yesus, bahwa Yesus itu ditinggikan sampai menjadi Tuhan, Ada atau kisi-kisinya. peristiwa penyaliban? Yang ditolak Yang yang mana? lahir adalah Enggak, ini Kristus. kan ada dua nih. Saya percaya. Sebentar. Yang lahir adalah Kristus, saya percaya. Yang mengabarkan Injil, saya percaya. Yang mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Itu Yesus yang ngomong. Nabi saya yang ngomong. Saya meyakini itu. Tetapi Kalau pada dia saat ngomong inilah penyaliban, tubuhku itu gitu, dia tetapi percaya nggak? tetapi Waktu pada perjamuan saat kudus. Tetapi pada saat penyaliban ini, di mana Al-Quran saya sebelumnya sudah mengkonfirmasi, yaitu apa? Di mana Al-Quran itu mengatakan bahwa dialah penyesat sebaik-baiknya penyesat. Pada saat orang-orang ini merasa bahwa dia mau menipu Tuhan dengan menyalibkan utusan Tuhan, tanpa mereka sadari dengan keegoisannya, mengatakan dia bukan Mesias, dia adalah orang yang menghina Tuhan karena dia mengaku dia anak Allah, padahal sebenarnya tidak mungkin Allah beranak. Nah, mereka Sebentar, ini sebentar, membuat jangan tipu daya, panjang-panjang. membuat tipu daya sehingga apa? Sehingga Yesus disalibkan. Siapa Maksudnya pelakunya? membuat tipu daya itu Siapa gimana? Apakah eksekutornya? ceritanya? Siapa IO-nya? IO-nya itu tentara Romawi. Sebentar Bang Rosid. Mereka membuat tipu daya, ya kan? Yang membuat tipu daya yang dimaksud mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mm-mm. Mereka Nah, kita mereka lihat menolak siapa yang Yesus. mengeksekusi? Betul. Siapa yang mengeksekusi? Tentara Romawi bukan? Ya, tentara Romawi. Dialah eksekutornya, dialah IO-nya. Tentara Romawi lah IO-nya. Mereka menipu dengan cara mereka menghinakan begini. Pada saat kejadian itu, di mana Yudas juga disogok sesuai dengan cerita. Itu cerita aslinya memang begitu peristiwa aslinya. Peristiwa aslinya. Membuat tipu daya. Sebentar. Tipu daya. Imam dengan cara Farisi. apa? Dengan cara membuat orang berkhianat kepada gurunya. Ternyata apa? Karena kuasa sang pencipta alam semesta ini, ketika mereka berhasil membuat tipu daya yang mereka buat cerita, lalu datanglah IO-nya. Itu siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi mengeksekusi sampai di penyaliban, tetapi ternyata di tengah-tengah itu sang pencipta alam semesta menyerupai wajahnya. Yaitu apa? Sebentar Bang Rosid. Yang membuat tipu daya itu penulis cerita atau orang-orang Tentara imam-imam Romawi. Farisi. Yang membuat tipu daya itu siapa? Orang imam-imam Farisi atau penulis cerita? Yang mana nih? Yang membuat tipu daya? Pembuat tipu daya itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi ya, berarti bukan penulis cerita. Bukan penulis cerita. Oke. Karena ceritanya seperti itu. Nah, ceritanya sudah betul. Ceritanya sudah betul. Imam-imam Farisi. Nah, Oke, sebentar. Biar saya konsen, saya keluarkan dulu. Gue mau kencing. 10 detik. Alasan. Belum ada yang masuk cerita bro admin itu ya. Kenapa Bang Tinus? Apa yang nggak masuk? Nggak masuk bro admin. Apanya yang nggak masuk? Enggak. Oke, yang nggak masuk apanya? Silakan. Saya memisahkan. Saya ini orang yang bicara dengan memisahkan. Kamu masih meyakini sampai saat ini itu bukan urusan saya. Tetapi ucapanmu dengan yang terucap dalam mulut kitab suci itu berbeda. Yang mana? Tunjukkan. Oke. 1. Saya ini orang yang kalau bicara kesucian, kita harus tahu asal muasal kesucian itu. Oke. Kristen atau agama yang kamu yakini saat ini, kalau kita mau bicara kesucian, kita harus bicara detail. Setuju apa enggak? Kita buat aturan mainnya dulu. Setuju, silakan. Detailan itu. 1. Asal muasal ajaran turun dalam bahasa apa yang tertulis pada kitab suci? Ajaran turun. Ajaranmu ini kan turun, firmanmu ini turun. Dalam Turun bahasa menjadi manusia. enggak, iya, dalam bahasa apa dia tertulis? Pada asal muasal.
Oke, kalau di kekristenan itu yang turun, firman turun atau logos turun itu menjadi manusia. Pada waktu manusia itu hidup, dia pakai bahasa Aram. Tapi Pakai dia bahasa juga bisa bahasa pakai apa? bahasa Aram. Bahasa Aram. Bahasa Aram. Tapi Gini ya. Kamu kan bertuhan. Agama sesuatu yang kamu lakukan, umat kerjakan itu melalui dasar perintah Tuhannya. Saya nggak mau ada argumen yang lemah di dalam. Satu saja, dalam bahasa apa kitab suci turun pertama kali? kita nggak ada konsep kitab turun, Bang. Itu bukan konsep orang Kristen. Kita nggak pernah percaya Saya bahwa kitab saya itu rubah turun. bahasanya. Pada kitab suci asal muasalnya bahasa apa yang pertama kali? Kan tadi saya bilang zaman Yesus hidup Anak-anak, itu menggunakan kita akan bahasa belajar Aram. kita akan belajar menulis. Kita kasih ini ya, kita kasih gambaran. Gila, gede banget. Kalau detail itu kita nggak mau bahas atau menyingkirkan suatu ucapan itu nggak mungkin bisa. Karena sesuatu adalah asal muasal. Saya orang yang mementingkan asal muasal. Tanpa asal muasal kau nggak usah Ya bicara. wes. Gini. Di dalam Markus 15:34 itu tertulis Eloi, Eloi lama sabachthani, ini bahasa Aram. Dari Bahasa mulut Yesus Aram, keluar. Bahasa Ya. Aram ya. Berarti Ya. yang tertulis yang Allah menjelma firman Tuhan menjelma menjadi Yesus itu adalah turun dalam bahasa Aram. Bahasa Aram ya. Kan kamu nih di dalam kekristenan itu nggak ada konsep buku turun, nggak ada, yang ada firman turun menjadi manusia. Oke. Manusia firman- itu hidup Oke. dalam bahasa. Kalimat firman menjadi manusia, ketika dia menjadi firman, fisiknya seperti apa nyatanya? Buku kah? Manusia kah dia? Firman itu nggak terdefinisi bentuknya seperti apa. Karena di Waduh. situ disebutnya hanya logos saja. Seperti pikiran kita bisa jelaskan, tetapi kita nggak ngerti bentuk pikiran seperti apa. Tidak terdefinisi. Berarti gini, firman itu tidak pernah sebelum dia menjadi Yesus atau menjadi Yesus. Firman itu ya pikiran aja gitu. Iya, logos, pikirannya Tuhan. Tidak menjelma menjadi fisik. Cek 1 2 cerot masuk. Masuk Bang Rosid. Masuk. Sebentar nih Bang Mantap. Tinus lagi bicara. Dia nih kurang. Dia kamu harus baca literasi lagi nih. Apanya yang kurang? Dari tadi aku sudah bilang kok. Orang Kristen itu percaya bahwa logos itu pribadi Nih, kita ilahi, kembali. pribadi Tuhan menjadi manusia. Kita kembali ya. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan suatu hamba pada kaum tertentu pada hari itu ya. Nggak mungkin tidak ada bahasa tertentu. Tidak mungkin dia mau pakai bahasa apa untuk Pada menyampaikan waktu kepada Yesus manusia. hidup pakai bahasa Aram. Bahasa Itu Arab. buktinya. Pertanyaannya, kamu fatal nggak suatu keimanan kalau tidak mengerti bahasa aslinya? Oh, kalau di Kristen kita harus mengerti bahasa yang kita mengerti. Kalau kamu Oke. ngertinya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Fatal atau tidak suatu hamba yang meyakini agamanya tersebut tidak memahami bahasa asli pada hari itu? Tidak fatal, tidak fatal. Tidak fatal. Yang Tidak penting tahu fatal. Oke, artinya. kalau begitu itulah kesimpulannya hari ini, bahwasanya kalau kamu masih tertipu daya makanya tidak fatal, dari awal pun nggak fatal karena kamu nggak paham konsep aslinya. Soal penerjemah itu sudah ada, Enggak, saya nggak bicara sudah ada. penerjemah. Kalau kita Nah, terus bicara bicara apa kalau bukan terjemahan? semua keyakinan punya penerjemahnya, tergantung Ya, dia sudah. bicara mana. Pertanyaan saya, tidak mungkin ada suatu ajaran turun tiba tanpa dipahami oleh umat pada saat itu. Pertanyaan Bukan saya, tidak mungkin pakai bahasa ada. apa itu? Tapi jenengan nggak apa percaya. diajarkan itu? Ada, bukan tidak mungkin ada. Iya. Tapi jenengan yang nggak percaya. Kalimat ada itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Orang Kristen itu konsepnya bukan hafalan, tapi Nah, dia hari ngerti. itu ada. Kamu bilang tadi kalimatmu ada. Pakai bahasa apa hari itu? Sehingga Yesus sehingga dia disalib itu mengajarkan itu pakai bahasa apa? Kan tadi saya sudah ceritakan, pada waktu Yesus hidup, Yesus menggunakan bahasa Aram. Itu ada di Alkitab, di Yang saya tanya Markus. bukan Yesus berbicara pakai bahasa Aram. Ajarannya pakai bahasa apa?
Nah, Yesus juga bilang, kamu menyelidiki kitab suci. Kitab suci itu dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian Yesus berinteraksi dengan orang non-Yahudi yang pada waktu itu menggunakan bahasa internasional, bahasa Yunani. Gini, Itu dari gini. kitab suci Saya- semua. saya telah ya, saya telah. Yesus itu disalib karena imam-imam itu pada saat itu takut karena ada ajaran nih. Yesus datang bawa ajaran yang lain dari ajaran imam-imam itu. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengajarkan kepada seluruh umat manusia pada saat itu sehingga orang itu percaya kepada Yesus, ya walaupun itu gagal paham, oke lah kita singkirkan. Pakai bahasa apa? Dia mengajarkan itu. Yesus mulut kan ada tertulis. Kan Allah bilang bahwasanya aku ciptakan langit dan bumi. Aku ciptakan firman, roh. Pertanyaannya, kok bisa pakai akal aja tanpa tertulis? Pakai 3 bahasa, Bang. Yesus ini dijelmakan sebagai manusia adalah 3 menjadi 1 ini yang adalah utusan Tuhan. Dia mengajarkan pakai bahasa apa Allah menciptakan suatu 3 bahasa. bahasa, 3 bahasa. 3 bahasa Ibrani, Latin, Yunani itu. Saya mau dengar dari murid bro, dari pakai bahasa apa? Tadi saya sudah bilang, Kalau Bang. kamu tidak mengerti suatu agama tanpa asal muasalnya, sampai ke depan pun kamu hanya menambah orang bodoh di sini. Lah, lenjenengan bertanya, Allah tadi Tuhan atau Allah itu mencipta dengan bahasa apa? Iya. Tetapi Mau menciptakan, gesernya malah mengajarkan umat pada saat itu mau mengajarkan umat yang tersesat tampang tidak mau percaya pakai bahasa apa? Itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Sehingga apa? Contoh, saya berikan contoh. Kalau kamu ingin memusnahkan suatu bahasa asli, ingin pakai bahasa yang langsung pada saat ini, pada zamannya, tidak ingin pada zaman dahulu kala asal muasalah, gagal pikiranmu. dulu Yesus bicara pakai bahasa Aram, Saya nggak tapi dia bicara juga Yesus ngerti pakai bahasa apa. Yesus Dia bahasa mengajarkan Ibrani. sesuai dengan perintah Allah kepada umat pada saat itu pakai bahasa apa? Nggak ada perintah sulung ngajarin pakai bahasa apa, nggak ada. Ya Allah. Ya memang nggak ada kok. Gini. Yesus pada saat dia datang ke muka bumi ini, dia mengajarkan ajaran memakai bahasa apa? Aku nih Tadi udah disampaikan komunikasi. Aku adalah Tritunggal. Aku mengajarkan umat pada asal muasalnya pakai bahasa Ibrani. Bang Bro Admin, sebentar. Biar kita juga jadi kayak edukasi di bawah. Gini, pertanyaannya kan Yesus datang mengajarkan itu memakai ajaran apa? Bahasa. Bahasa apa? Mm-mm. Bahasa apa? Iya, Ibrani, tadi Latin, pertanyaannya itu. Iya Lah, sih. kalau- Gini loh logika sesederhana. Sebentar, Tinus, Nah, sebentar. sebentar Bang Rasi, sedikit lagi. Sehingga bisa tertulis dalam bahasa Indonesia Alkitab pada saat ini, itu asal muasalnya pakai bahasa apa? Oh, ini tentang Alkitab. Tadi tentang Yesus. Tuh. Kan tadi jenengan kan bilangin tentang firman. Ya udah, Kita sedang pertanyaannya bicara firman tentang sama Yesus. Alkitab itu apa bedanya? Tadi saya tanya kamarnya kalau firman itu cuma pikiran. Oke, saya ikuti. Iya, itu berbicara tentang Yesus. Oke. Makanya orang Kristen itu percaya Yesus menjadi manusia, semua firman menjadi umat manusia. yang berhamba Tuhan kepada Yesus wajib menjadi pedoman adalah Alkitab suci. Pertanyaan saya, sebelum diterjemahkan bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kalau Alkitab, Bahasa Yunani, Alkitab yang sekarang itu seluruh- Yunani. Seluruh isi kitab suci apa cuma setengah aja? Setengah. Pada bahasa Yunani itu setengah dari firman aja, yang baru aja apa yang lama aja, atau semuanya pakai bahasa Ibrani? Yang Yunani yang perjanjian baru aja. Yang perjanjian baru. Perjanjian baru, perjanjian lama pakai bahasa apa? Ibrani. Ibrani. Pakai bahasa Ibrani. Sejarahnya sehingga bisa berbeda yang baru dan yang lama dari sisi bahasa. Bagaimana? Ya, Yunani itu bahasa nasional. Ibrani itu bahasa lokal. Iya, pertanyaannya dalam firman kenapa Allah menciptakan pada asal muasalnya itu berbeda bahasa itu kenapa? Ya, karena memang
kalau di Kristen itu Jangan kalau di yang Kristen, dipilih. kalau kata Allah, saya mau di sini dengar kata Allah. Kamu itu hamba Allah, pakai kata Allah, jangan pakai katamu. Loh, yang dipilih pertama itu bangsa Israel dulu. Ya, Lalu berkembang ke Yahudi, bahasanya Ibrani. Tetapi Bahasa Ibrani, yang kedua bahasa yang kemudian mereka di bawah penjajahan Romawi. Bahasanya Yunani. bahasa Yunani. Oke, pada saat perjanjian lama turun, itu setelah muncul perjanjian baru, itu setelah Yesus disalib apa sebelum Yesus disalib? Setelah dong, perjanjian baru itu setelah. Yesus disalib. Berarti setelah Yesus disalib, orang-orang mana lagi yang diajari pakai bahasa berbeda? Orang mana lagi? Iya. Nggak ada ya. Ya Ya, cuma itu hamba-hamba aja. mana lagi? Umat-umat mana lagi yang diajarkan? Sehingga kan bahasa perjanjian lama dan baru bahasanya beda tuh. Ya berbeda betul. Ya, pertanyaannya kalau perjanjian perjanjian lama diajarkan sebelum Yesus disalib, perjanjian lama muncul kata kamu setelah Yesus disalib. Pertanyaannya, muncul diajarkan ini bagaimana caranya? Harus detail. Itu sebagian Oke, gini perjanjian baru itu simpan dalam otakmu, dia disebut suci, disebut kitab, dia bisa menjawab isi pikirannya sendiri. Gak mungkin satu pun ada yang diplesetkan. Itu disebut suci. Mempertahankan kesucian berarti tidak ada kontaminasi. ya mungkin kita beda persepsi soal berbeda. itu. Justru saya nggak mau itu beda kalau persepsi. kamu ingin berbeda, itu ada perbandingan satu dengan yang lain. Tetapi kalau disebut Iya. suci dia bisa menjawab isi pikirannya. Mau pertanyaan dari manusia sesat kayak manusia manusia bodoh. Gue sok-sokan pakai papan tulisan gue ternyata jelek, gue lupa. Lanjut. Nah, kalau dalam perjanjian baru itu kesaksian para murid yang ditulis. Penulisannya menggunakan bahasa Yunani. Perjanjian lama itu ditulis oleh zaman Musa dan sebelumnya. Nih, begini nih. Diam semuanya. Bahasanya Ibrani. Bahasa Ibrani ini pertama. Nomor 1, bahasa Ibrani. Terus yang nomor 2, bahasa Yunani. Ya kan? Sampai ketiga, bahasa Indonesia. Betul? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gini. Oke. Sebentar. Udah biarin saya jelasin. Biar nggak ini teriak-teriakan. Nih. Yang mana bahasanya Yesus? 1, 2 atau 3? Aram. Bahasa hari-hariannya Aram. Ketiganya bisa. Ibrani bisa, Yunani bisa, Yesus. Sifu, ketiga bahasa Kejevi, bahasa Inggris, keempat baru Indonesia. Oh iya, sorry. Alkitabul Muqaddas enggak? Enggak, itu Kita beda. enggak, kita dalam versi Indonesia saja. Jadi ketiga bahasa Inggris, Kejevi, baru pergi dilai keempat. 4 Indonesia. Oke. Atau LAI. Nah, nih Salemba. Enggak usah ditambahin lagi Salemba. Di antara itu mana bahasanya? Bahasa Ibrani ini Aramaik bukan? Semitik, sama-sama bahasa Semitik ya. Intinya adalah Yesus tidak mengenal bahasa 3 ini ya. Yunani, KJV, Indonesia. Yesus tidak mengenal itu, oke? Yunani kenal dong, Yunani kenal. Yesus tahu bahasa Yunani. Tahu lah. Tahu karena kan Yudea waktu itu dijajah sama Roma dan sebelumnya sama Yunani gitu loh. Saya berikan Nah, analisis. waktu prajurit itu sih ngomong pakai bahasa apa prajurit? saya berikan yang ngomong sama Yesus itu. Saya Kalau tidak bukan pakai bahasa Yunani. saya berikan contoh, tetapi saya tidak suruh kamu percaya. Dalam Islam, nih logika yang disebut kitab suci begini. Nih logika kitab suci begini. Sungguh kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka dan jelaskan atas dasar ilmu pengetahuan sebagai petunjuk. Ilmu pengetahuan sebagai petunjuk umat Islam ada pada Quran. Datang lagi bahasa itu pada surat Yusuf ayat 2. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti bahasa asli kami itu. Pertanyaan saya, Tuhan
menjelaskan kepada hambanya yang berharap Tuhan ini hambanya tidak tersesat seumur hidupnya dalam bahasa apa? Oh, itu berbeda kalau di Kristen. Berarti Tuhan menurunkan firman-Nya dalam wujud manusia supaya kamu ngerti jadi manusia yang benar itu gimana. Oke. Yohanes 17 ayat Ya, 8 itu di Kristen berbahasa apa? begitu. Yohanes 17 ayat 8 itu berbahasa apa? Pening kepala. Indonesia. Oh, mending kemana? Gue pukul, gue Jangan pening, Bang Tinus. Bisa nggak? Apa Yang sih Bang turun Rusi? Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17:8. Bahasa Indonesia itu. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman apa itu yang datang dan keluar dari mulut Yesus itu dengan bahasa apa? Oh, kemungkinan bahasa Pengajarannya ya Sunda. berarti Kemungkinan, bahasa udahlah. Aram. Nih, kita Enggak, ngebahas itu bicara sama para murid. Kita bahas Sebentar. penyaliban tadi Bicara sama sampai ke para Paulus. murid. Oke, udah. Itu selesai. Kita tadi bahas. Enggak, karena kedepannya gini Bang Rasid. Saya harap Bang Rasid itu ketika menerima jawaban dari dia, jangan seolah-olah nanti, ayo sudahlah kita capek juga dia tetap pada pendiriannya. Enggak, kita mau terima itu masuk akalnya dulu. Nah, sampai dia masuk Nah, akal. sekarang Yesus bisa bahasa Yunani, nggak masuk akalnya di mana? Masuk akalnya dulu sehingga kita mau bahas ke depan yang lebih jauh, sedangkan dasar-dasarnya kita nggak mau, kita ingin singkirkan, kita ingin lupakan, gagal ke depannya. Kenapa, Itu bro? disebut Tadi logika. sudah saya jawab loh. Sebentar. Oke, tadi sudah saya jawab. Bentar, Sebentar, Bang gantian Tinus bilang. Gantian Bantinus. Gini. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus bisa berbahasa Yunani? Gampang Tuh, banget. Alkitab di situ ada cerita bahwa Yesus itu bertemu dengan seorang perwira Yunani Yesus dan bercakap-cakap. bercakap-cakap dengan perwira Yunani. Iya. Udah, itu aja. Iyalah. Itu aja. Iya. Pada Masa saat Yesus menyampaikan kebenaran hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel, kira-kira dia pakai bahasa Yunani atau bahasa apa? itu sama wanita Samaria ya? Gini. Wanita Samaria berarti Nggak pakai usah ngomongin bahasa. bahasa. Kita tadi ngomongin cerita penyaliban Yesus. Oke? Ini gede banget loh. Ini gede banget loh. Ini gede banget loh. Itu gede banget loh. Enggak kayak ini. Gue bawa ke sini, gue masukin. Geser-geser semuanya. Ya lanjut. Kita harus bahas ini loh. Kita harus bahas. Ini gede loh. Tolong ya. Nah, jadi begini. Jadi, yang pertama tadi itu, siapa yang memfitnah Yesus sehingga Yesus mau disalibkan? Ya Siapa? Imam Farisi. Imam Farisi. Oke? Hmm. Imam Farisi. 1. Kelihatan nggak? Oke, 1. Kelihatan. Imam Farisi. Menurut Alkitab. Kalau menurut Oke. Bang Rosid siapa? Enggak, menurut Alkitab aja dulu. Imam Farisi. Oh, Alkitab aja. Oke. Oke? Imam Farisi. Terus IO-nya siapa? IO, maksudnya gimana? IO. Iya, yang eksekusi. Oh, tentara Tentara Roma. Romawi. Ya. Oke. Ya. 2. IO, Dua. misalnya IO. Tentara Romawi. Oke? Ini ya. Iya. Ketiga, akal-akalannya dia dari ini ke sini, ini juga ada ke sini nih. Caranya apa? Yang mengfitnah, apa yang di siapa namanya? Yudas, oke? Yudas ya. Yudas, pengkhianat. 3. Yudas Iskariot namanya. Ya. Yudas Iskariot. Oke. Ini sudah ada 3. Dari sini baru masuk ke sini. Betul? Sepakat ya, Bro Admin ya? Masuk ke mana ya? Nih. Dari Imam Farisi Ya. yang mengangkat IO-nya yaitu tentara Romawi. Tetapi sebelum sampai ke tentara Romawi, karena tidak ada tentara yang bisa mengetahui di mana adanya Yesus, maka diambillah yang namanya Yudas Iskariot, dibayar. Oke? Iya. Oke? Sehingga Yudas Iskariot nyambungnya ke tentara Romawi, betul?
Iya, iya betul. Perantara lah, perantara. Perantara. Nah, satu lingkaran ini masuklah kepada siapa? Kepada Yesus. Iya. Yesus. Oke? Nah, Yesus yang disalibkan ini, semua ini sukses nih. Semua ini sukses. Siapa yang berkehendak atas kesuksesan semua ini? Jangan lupa. Oke? Nih. Bapak. Nah, kan betul. Sepakat? Betul. Betul, sepakat, betul. Bro admin, jangan jangan dia yang ngomong nih. Bro admin coba. Kenapa emang? Lu Ya Kristen Papa hybrid. juga, Yesus juga, Lu Kri- Yesus juga lu toh Bang. Lu Kristen hybrid dia, lu jangan sampai kesesat loh sama dia. Nih, ya. Yesus juga Bang. Yesus. Oke? Setuju ya? Semua kehendak dari Bapa mensukseskan penyaliban Yesus. Kehendak Jangan Yesus lupa. juga. Jangan lupa, ada oknum lain yang tidak kita bawa tadi. Sibilisis. Hmm. Oke? Tentang penyaliban, Bang, itu semua kehendak Yesus juga, kehendak Bapa juga, dan kehendak itu ketiga itu. Oke. Bedanya itu di motifnya. Ketiga itu atas kejahatan, jadi atas dorongan kejahatan. Tapi kalau dari sisi Bapa dan Yesus atas dorongan kasih karunia. Jadi bedanya di situ. Enggak, itu semua ucapanmu tertulis di mana itu atas kehendak itu? Sebentar, jangan dibuyarkan dulu, oke? Gini, Kenapa Sekarang dikatakan atas kehendak Yesus juga? Karena Yesus sendiri yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus pernah Dan Yesus juga menceritakan mengatakan, tidak Yesus seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itu perkataan Yesus semua. Yesus pernah bercerita kepada ke-12 murid, mengatakan bahwa ada salah satu di antara kalian yang akan berkhianat kepada aku, betul? Betul. Pada waktu Betul ya? merekrut 12, yang satu adalah iblis atau penentang. Oke. Ada di antara salah satu muridku yang akan berdusta atau menjadi pengkhianat, betul? Ya, penentang, betul. Apakah Yesus tahu bahwa itu adalah Yudas? Tahu. Maka gugurlah dia sebagai guru. Sip. Maksudnya kenapa aku? Kenapa dia tidak mencegah muridnya berkhianat? Bukankah guru itu mengajarkan anak biar nggak menjadi bego, biar nggak menjadi goblok, biar nggak menjadi tolol, dan biar tidak menjadi penjahat? Kenapa dia membiarkan muridnya? Kenapa tidak mengajarkan? Agar apa? Kembali. Karena ingin menuhankan Yesus. Yesus membiarkan hal itu terjadi. Sepakat? Apa kutak-ketik itu? Coba. Gimana pertanyaannya? Karena ini Coba ayat yang Kalau Yesus, memang ayat yang Yesus- Yudas itu. Kalau memang Yesus seorang guru, apa motifnya Yesus sehingga dia tidak memberitahukan bahwa Yudaslah yang akan berkhianat, tetapi hei Yudas, muridku, ingat dosa nak dosa. Nanti kalau ada iblis yang datang kepadamu, tolong ditolak. Jangan dilakukan itu karena kamu akan berdosa. Saya ini Tuhan, saya tahu apa yang terjadi ke masa depan nanti. Kamu akan menyesal dan kamu akan bunuh diri, kamu akan dihantui dan kamu akan didatangkan anak-anak zombie yang akan menghantuimu. Itu ada dalam filmnya. Ya itu pilihan Yudas sendiri. Oke, Yudas memilih menjual Yesus. jangan ngomong Yudasnya. Yudas saya ngomong Yesusnya. Coba pelan-pelan bro. Iya. Apakah Yesus sebagai guru yang sukses? sukses. Ya sukses. Kenapa dia membiarkan muridnya berkhianat? Kenapa dia tidak mencegah? Karena itu kehendak Bapa. Kenapa dia tidak memperingatkan kepada Yudas? Dia hanya mengatakan bahwa di antara kalian akan ada yang berkhianat. Apakah Yesus tahu kalau yang berkhianat itu Yudas?
atau tidak? Tahu lah bang. Tahu. Lantas kenapa Yesus tidak mencegah Yudas? Ya tidak mencegah karena kehendak Bapa dia harus Kehendak menuju Bapa. ke Berarti samping. kehendak Bapa berbeda dengan kehendak Yesus. Kok dikatakan berbeda bang? Maksudnya gimana? Berbeda dengan kehendak? Loh, Ya berbeda apa lah. kira-kira? Lah, bang, justru terbalik bang. Kalau kehendak Yesus berbeda, ya, dia akan memberitahukan Yudas gitu loh.